Review film horor lagi ya, pengembara. Cerpen horor, kapan-kapan deh. Aduh, Kak Bi bingung nih, mau bikin intro seperti apa? Ya sudah, langsung masuk ke review film selengkapnya saja ya. Ini dia 0.0 MHz. Ada 5 mahasiswa yang tergabung dalam klub paranormal supranatural atau biasa disebut klub pemburu hantu. Kelima orang ini suatu hari pergi untuk menguji fenomena horor yang konon katanya dengan frekuensi tertentu bisa mendeteksi hantu. Klub ini pergi mengunjungi rumah kosong yang kabarnya angker dan terletak di perkampungan gitu. Di rumah kosong, mereka berusaha menghubungi makhluk halus dengan konsep dan percobaan mencapai frekuensi otak pada tingkat 0.0 MHz. Dengan cepat, mereka memasang beragam alat mulai dari pemicu gelombang 0.0 MHz hingga kamera di berbagai sudut rumah. Namun, tanpa sepengetahuan anggota lainnya, ada salah satu anggota klub yang sebenarnya bisa melihat hantu dari kecil, sehingga kepekaan bisa saja terjadi di antara mereka, dan kemalangan bisa saja dicegah. Mereka pun melakukan ritual panggil hantu, dan ritual ini justru membuka pintu kekuatan gelap yang berbahaya. Tidak butuh waktu lama, mereka mulai berinteraksi dengan sosok misterius yang ada di rumah itu. Bukan interaksi seru, tapi sebuah interaksi penuh teror dan serius. Hal ini malah membuat mereka semua harus berjuang untuk bisa bertahan hidup. Kalau tidak salah, sepertinya hampir semua negara dan kepercayaan meyakini kalau di dunia ini ada 2 alam, yaitu alam kehidupan dan alam kematian. Kedua alam ini dipisahkan dengan dinding tipis yang tak terlihat. Kadangkala, sebagai manusia kita juga bisa secara tidak sengaja berkontak dengan makhluk dari alam kematian, alias alam gaib. Tapi, ada juga orang yang rasa penasarannya terlalu tinggi dan akan dengan sengaja melewati batas dinding pemisah 2 alam ini. Nah, ini nih yang terjadi pada klub pencinta horor dalam film 0.0 MHz. Para mahasiswa yang hobi berburu hal mistis ini percaya kalau gelombang otak manusia turun ke tingkatan 0.0 MHz, maka batas atau dinding antara 2 alam bisa ditembus dan saat itulah manusia bisa melihat hantu. Sepertinya pemahaman ini muncul dari fenomena sleep paralysis atau ketindihan. Biasanya saat ketindihan, ada orang yang bisa melihat berbagai fenomena gaib. Di saat tubuh terlalu lelah dan jatuh dalam kondisi sleep paralysis, ini berarti otak dan kesadaran kita tuh masih terjaga, tapi malah si otot-ototlah yang sudah tertidur lelap. Nah, fenomena melihat hantu saat sleep paralysis dan pencarian hantu dengan frekuensi otak dalam film ini, konsepnya sama ya. Kalau berhasil mencapai frekuensi terendah saat berada di rumah kosong itu, berarti mereka sudah membuktikan kabar tentang adanya seorang wanita yang bunuh diri secara tragis di situ. Jiwa, atau mungkin saja rohnya sudah menetap di situ, dan bisa mengganggu siapa saja yang datang, ya termasuk 2 dari 5 mahasiswa yang akhirnya malah tewas secara misterius. Film ini menampilkan akting yang bagus dari aktor-aktrisnya, terutama Jung Won-ji. Dia berhasil membangun karakter dengan baik, ditambah kemistri Won-ji dengan Sung Yeol juga terasa kuat. Untuk pemain lain, ya aktingnya bagus-bagus aja, makanya aku masih bisa tetap paksa menonton walau ada yang rasanya kurang. Film ini lumayan punya ide cerita yang bagus, walau sudah sangat mainstream, beserta plot twist yang kuat di ending. Tapi, di ending doang. Dikarenakan, isi sepanjang film, selain banyak adegan menegangkan dalam artian bikin was-was, lebih banyak adegan jumpscare, dan ini bikin fokusku jadi terbagi, antara abai dengan plot, dan alur, atau si plotnya memang tidak kuat. Untuk adegan jumpscare,
memang ada variasinya sih, mulai dari jumpscare ringan sampai yang ekstrim. Makanya, untuk yang suka nonton horor banyak jumpscare, kayaknya ini bakal jadi kelebihan. Untuk aku sendiri, soal hal ini 50-50 ya. Aku suka sih, tapi ya gitu, kayak kurang aman aja untuk jantungku yang sudah menua ini. Lokasi syuting filmnya sangat mendukung atmosfer horor, mantap. Suasana rumah angkernya juga lumayan menginspirasi untuk bikin cerpen-cerpen horor selanjutnya. Kekurangan terbesar yang aku rasakan dari film ini adalah eksplorasi ide yang biasa aja, karakter yang kurang berkembang, dan alur ceritanya terasa datar. Meskipun punya ide menarik soal mendeteksi hantu pakai frekuensi, tapi temannya udah basi banget sih. Aku juga merasa tidak punya alasan cukup kuat untuk peduli sama nasib para tokoh. Ini bikin kematian mereka, para tokoh, jadi terasa kurang emosional. Ya, karena karakter-karakternya memang tidak kuat. Konflik yang dihadirkan terasa tidak matang dan cenderung muncul secara acak alias lompat-lompat. Ini bikin beberapa bagian cerita meninggalkan banyak pertanyaan yang gak terjawab. Sementara itu, jumpscare-nya sangat berlebihan, meskipun ada beberapa adegan jumpscare yang terasa pas, mulai dari jumpscare yang sudah bisa ditebak, jumpscare agak jauh dari layar, jumpscare yang bikin kaget, tapi masih aman untuk jantung. Tapi, kebanyakan jumpscare-nya memang terasa dipaksakan dan agak lebay, dengan tatapan langsung yang memenuhi layar, dan efek suaranya juga, astagfirullah. Padahal, film ini lumayan menjanjikan sih, tapi entah kenapa, mulai dari dialog kaku, cerita datar, sampai beberapa jumpscare berlebihan bikin pengalaman menonton jadi ba aja. Mungkin bagi yang jarang nonton horor, ini bakal bagus-bagus aja sih. Tapi, bagi aku, yang memang beberapa tahun belakangan ini, agak picky soal tontonan horor, film ini kok terasa flat. Serasa memang dibikin buat teriak-teriak kaget aja, padahal ceritanya masih bisa lebih berkembang. Yah, entahlah, mungkin saat menonton ini, aku sedang tidak mood, sehingga berharap film ini lebih banyak menciptakan suasana yang bikin merinding alih-alih jumpscare saja. Sayang banget, suasana seram yang terbangun di menit-menit awal justru pudar seiring menuju ending. Untung saja endingnya masih bagus. Kalau kataku sih, film ini cuma digendong Jung Lunji dan ending filmnya. Ini bukan berarti filmnya buruk ya, cuma bukan film horor yang sempurna aja bagiku. Secara rating, aku kasih 2,5 dari 5 bintang untuk film horor penuh jumpscare yang tidak sesuai ekspektasiku ini. 0.0 MHz ini adalah film horor yang menggabungkan kisah hantu-hantuan dan teknologi. Kata Mbah Google, film ini diangkat dari webtoon berjudul sama, tapi aku belum pernah baca webtoonnya jadi cuma bisa menilai berdasarkan film ini saja. So, terima kasih sudah nonton review ini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak. Jangan lupa like dan subscribe ya.